apabila saya jadi bupati, mobil dinas saya hanya Avanza. Demi Allah, demi Rasulullah. Kenapa, Pak? Efisiensi biaya. Suara ambulans di Palu dengan di Ampana beda, Pak. Kenapa? Kalau di Palu kan liu-liu-liu. Iya. Kalau di Ampana lea-lea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarama Channel. Sarama dulu dong. Ya, silakan minum. Beda memang kan deh. Oh, narasa. Kenapa enak? Beda memang euforianya kan biasa kan orang saraba dulu. Ini Kalau ini penuh semangat. semangat. Nah, Siapa yang semangat? Bapak kan? nah ini Semangat dong. hari ini kita podcast lagi. Iya. Kemarin kita podcast beberapa caleg yang ada di Kota Palu. Khususnya Palu Timur, banyak sekali Palu Timur masuk sini ya. Mati golor, hamba Iya. diborong habis. Diborong habis. Tapi mungkin Palu Timur caleg-calegnya berkapasitas dan melek terhadap media sosial. Caleg Jadi- lain berarti? Tidak, caleg lain. Oh, oke iya. lah. Anugerah sudah masuk sini belum? Belum. Nah, belum. insya Allah nanti kita arahkan untuk masuk sini. Oh ya, Nugi maksudnya. Oh, iya, Nugi. iya, iya. Nah, Iya. beliau ini saya memperkenalkan dulu ini ya. Beliau ini narasumber kali ini, beliau ini adalah sosok tokoh. Saya tidak mau bilang beliau ini tokoh di Tojo Una-Una. Beliau ini tokoh sultan sudah. Iya. Menurut saya. Tepuk tangan. Apa Isap? Oh, aduh. Saya tidak bisa rokok. Saya tahu kompeten saya, tapi asik saya rasa. Nah, beliau ini adalah Bapak Samsu Rizal Labajo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibukan sekarang apa ini, Pak? Ini kita tanya-tanya template dulu. Sibuk sekarang apa? Yang apa? Yang hari ini. Yang hari ini dari Hari kemarin-kemarin. ini sudah 2 hari ini saya lagi kontrol relawan yang lagi melakukan bakti sosial di lokasi banjir. Oh, di Tayawa. Tayawa. Oke. Oh, itu beberapa hari ini itu Beberapa yang hari ini. sibuknya. Oh, oke, keren. Nah, Bapak ini kan mendeklarasikan diri sebagai calon bupati, Vini. Iya. Lanjut ke Vini. Tapi Lanjut. sebelum kita tanya-tanya tentang visi misi atau ide-idenya, kita tanya dulu Oke. latar belakang seorang Pak Samsu Rizal Labajo ini apa? Oh, iya, iya. Apakah pengusaha Iya. atau memang politikus memang Nah. atau pecinta mobil? Iya. Kalau pecinta mobil kenapa? Jangan lupa kredit DPR. Langsung. Jadi kalau latar belakang saya sebenarnya pengusaha. Jadi pengusaha. tahun 2003 ya, sampai 2003 sampai 2000 berapa ya? 2009 itu Oke. saya menjadi pengusaha. Oke. 2009 saya mencalonkan diri menjadi anggota DPR Tojo Una-Una. Oke. Dan alhamdulillah saya menjadi anggota DPR Tojo Una-Una itu pasca Bapak Masri Tinapa. Oke. Dan saya menjadi anggota DPR di Tojo Una-Una sampai dengan tahun 2014. Oke. Jadi sebenarnya ini gabungan antara pengusaha dan politisi. Namun 2014 itu saya istirahat Oh, istirahat. berpolitik. Capek urus masyarakat. Bukan capek. Jadi, kalau kita mau urus politik itu, kalau menurut saya kita harus mapan dulu dari sisi ekonomi. Oke. Karena saya sudah coba masuk ke dunia politik selama di DPR itu ternyata agar supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama dan dilarang oleh hukum. Ya kuncinya hanya satu, kita persiapkan diri dulu dari sisi ekonomi, kita harus mapan agar supaya kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan ya seperti yang lagi marak sekarang ini, yang ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh kejaksaan. Nah pada saat itu saya berkomitmen untuk istirahat berpolitik dan kembali menjadi pengusaha. Oke, berarti waktu jadi politisi dan menjadi anggota DPR, Bapak mengakui bahwa Bapak belum punya cukup ekonomi nih. Jadi secara Allah sudah memberikan kelebihan kepada saya. Namun menurut saya agar supaya kita lebih terjaga, kita punya Iman. Ya karena jujur aja kalau kita menjadi anggota DPR, menjadi pejabat di daerah itu sangat banyak godaan. Godaan. Nah, apabila kita tidak kuat godaan dalam hal ini, dalam yang saya maksud adalah godaan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan yang diatur oleh negara ini. Oke. Berarti memang harus settle dulu ekonomi supaya tidak
tidak banyak godaan-godaan yang bisa bikin lemah iman, Pak. Ya. Oh, oke, ini pelajaran juga ini. Karena takutnya kan kalau kita belum siap secara ekonomi lalu kemudian kita jadi anggota DPR, kita akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh negara. Ya. Ya lama kita pakai rompi orange lagi. Ya, kira-kira begitu. Harus Untuk menghindari itu mending kita istirahat dulu. Istirahat dulu. Kita mempersiapkan diri setelah ekonomi mapan, semua sudah settle. Urusan dapur sudah selesai, urusan anak sudah selesai, urusan rumah sudah selesai. Setelah urusan pribadi kita beres, settle semuanya, barulah kita urus rakyat. Oh, keren. Karena gimana? Karena menurut saya, gimana kalau kita mau urus rakyat kalau kita masih lapar gitu? Iya kan? Betul. Nah, bisa saja kalau kita kondisi lapar, kita mengurus rakyat, jangan sampai nanti yang harus dimakan oleh rakyat malah kita makan dulu. Olehnya saya menghindari itu, sehingga saya berjanji pada diri saya bahwa saya tidak akan kembali ke dunia politik sebelum saya mapan secara ekonomi. Iya. Karena kalau rakyat lapar, kita juga lapar, rakyat kita makan. Iya, biasanya kan begitu. Iya. Lanjut ini. Tapi Pak, kapan terbesit dalam hatinya Bapak kalau Bapak mau jadi bupati? Dan kenapa Bapak mau jadi bupati? Mau jadi bupati nih. Berarti Bapak kalau mau jadi bupati, Bapak harus siap melawan teman saya. Siapa kena? Boni Lahai. Oh, kalau saya Boni Lahai. Kalau ini kayak Jalai. Kalau Boni itu adik saya adalah adik saya. Kemarin kita sama-sama di Nasdem dan secara pribadi orangnya baik. Oh iya. Nah, tadi pertanyaan dengan saya baik. Tadi pertanyaan kapan Bapak terbesit menjadi calon bupati ini? Karena kan sebelumnya anggota DPR, kenapa tidak mencalonkan lagi jadi anggota DPR? Kenapa langsung tiba-tiba bupati gitu? Ya, karena menurut saya di DPR itu kita tidak bisa punya kewenangan penuh untuk mengatur rakyat. Oke. Karena DPR punya keterbatasan. DPR itu hanya hak budget aja, fungsi pengawasan dan hak budgeting. Tapi untuk eksekusi itu kadang walaupun kita punya ide yang luar biasa, tapi kita bukan eksekutor di dalam pemerintahan. Karena keputusannya juga kolektif kolegial dan untuk mengeksekusi semua program yang dibuat oleh DPR itu adalah bupati. Eksekutif. Nah, bagaimana kita akan berbuat, ide-ide kita akan kita kembangkan di daerah kalau kita bukan jadi bupati. Oke, berarti selama ini Bapak merasa kalau saya jadi anggota DPR lagi kan nanti akan kolektif kolegial, tidak memegang kuasa penuh. Kalau jadi bupati, kita bisa langsung eksekusi. Ya. Oke, itu yang membuat Bapak terbesit. Kayaknya saya harus jadi bupati gitu. Jadi begini, sebenarnya bukan persoalan nafsu untuk eksekutor, bukan. Oke. Namun lebih pada ide, pikiran, rencana yang akan kita buat untuk masyarakat itu kayaknya tidak cocok kalau kita hanya jadi anggota DPR. Betul. Ya, ide sebagus apapun idemu, kalau kamu hanya sebagai anggota DPR tidak akan bisa berbuat. Yang bisa mengeksekusi semua yang ada dalam pikiranmu, yang ide brilian yang kau sudah pikirkan, yang kau sudah susun itu hanya satu. Kita harus jadi eksekutor, yaitu bupati. Keren. Makanya saya ditawarkan untuk jadi wakil, saya nggak mau. Oh, Bapak bahkan tidak mau jadi wakil? Nggak mau. Ini supaya direkamin. Ya. Apapun yang terjadi. Kalau untuk jadi wakil, mending saya nggak usah. Mending saya jadi anggota DPR. Karena fungsi saya lebih power lebih kuat menjadi anggota DPR daripada wakil. Iya, betul. Iya kan? Karena berdiri sendiri kalau anggota DPR. Kalau wakil kan mengikuti instruksi bupati. Ya, seperti itu. Keren. Iya. Lanjut. Pak, Tahuna ini kan menjadi salah satu kabupaten termiskin di Provinsi Sulawesi Tengah. Oh, iya kan? Koreksi kalau salah, itu dia kalau tidak salah di peringkat kedua. Oke. Pak, kira-kira ini disebabkan oleh apa dan kira-kira Bapak punya ide tidak untuk Tahuna ini ke depannya kalau Bapak jadi bupati? Keluar dari angka kemiskinan. Dari kemiskinan itu. Ya, sebenarnya saya malu dengar pertanyaan ini. Namun kita juga malu bertanya, Pak. Namun mau diapa? Memang itu kenyataannya. Memang sekarang ini sudah rahasia umum bahwa Tojo Una itu masuk pada peringkat kedua termiskin di Sulawesi Tengah. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, status masyarakatnya itu miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Nah, ada bedanya miskin dan miskin ekstrim? Ada. Oke. Miskin biasa itu ada, miskin ekstrim itu yang menurut laporan dari statistik bahwa masyarakat Tojo Una itu miskin ekstrim karena kebanyakan masyarakat di sana itu daya belinya itu pembelanjaannya per hari itu hanya di bawah 10.700 rupiah rata-rata per orang. Oke.
10.700, Mas Joko 12.000. Nah. Utang kita. Kalau masih makan Mas Joko berarti belum miskin ekstrim itu. Iya betul. Masih miskin. Betul. Kita kan. Kalau kita miskin tapi tidak ekstrim. Tapi itu untuk 1 hari loh. Tapi kalau kamu makan 3 hari, 3 kali 1 hari, berarti kamu punya pengeluaran adalah 10.000 bagi 3 itu. bukan. Kalau kamu makan Mas Joko Iya, 12.000 berarti 12.000 kali 3 berarti Oke. kamu tidak termasuk orang miskin dong. Oke. Ini yang dimaksud 10.000 pembelanjaan itu per hari. Per hari per orang. Oh, berarti kalau makan 3 kali sehari 10.000 bagi 3. Iya. Oh, Miskin sekali kan? Oh, Mas Muji teh kenyang itu. Iya, kalau makan sobi teh kenyang itu. Terus solusinya apa, Pak? Nah, insya Allah saya bersama tim saya, ya kebetulan kami, jadi tentunya gini, sebelum saya mendeklarasikan diri saya menjadi calon bupati, tentunya saya sudah punya pikiran-pikiran, pokok pikiran yang apa yang harus saya lakukan apabila saya jadi bupati. Karena percuma saya punya keinginan untuk menjadi bupati kalau saya tidak punya pokok-pokok pikiran, rencana besar yang apa yang akan saya lakukan di daerah kelahiran saya. Cuma tiba-tiba mau berkuasa tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya. Jadi kalau hanya untuk mencari kekuasaan ngapain? Saya sekarang direktur utama. Saya komisaris di beberapa perusahaan. Untuk mencari kekuasaan ngapain saya? Saya juga direktur CV Saraba, maaf. Iya kan? Kalau hanya untuk mencari kekuasaan ngapain saya jadi bupati gitu? Iya. Nah, tapi niat saya ini ada cita-cita besar saya bagaimana akan berbakti untuk daerah saya itu, bagaimana masyarakat Tojo Una-Una ini keluar dari belenggu kemiskinan. Oke. Nah, belenggu kemiskinan. Sebenarnya saya tadi ditanyakan kenapa miskin. Saya malu. Kenapa? Daerah kita itu daerah kaya loh. Wah, masa sih? Kenapa harus miskin? Oke. Daerah kaya siapa bilang? Togean. Togean itu sarana pariwisatanya luar biasa. Togean itu surganya Sulawesi Tengah loh. Surga pariwisata Sulawesi Tengah. Kenapa kita harus miskin? Gitu. Nah, sektor pertanian, lumbung jagung terbesar, pemasok terbesar jagung di Sulawesi Tengah itu Tojo Una-Una loh. Kenapa kita harus miskin gitu? Nah, ini yang membuat saya itu saya terpanggil untuk kembali untuk mengabdi untuk Tojo Una-Una. Saya sudah punya trik, saya punya rencana besar bagaimana sektor pertanian ini kita bisa tingkatkan, bagaimana sektor perikanan kita tingkatkan. Laut Tojo Una-Una itu, Teluk Tomini itu sangat luas, potensi kelautan kita sangat luar biasa. Nah, begitu juga pariwisata. Pariwisata sudahlah, enggak usah kita bilang. Searching saya di Google, Togean Island. Togean, Kadidiri, bahkan Pulau Janda ada juga kan? Iya, artinya ini daerah kita ini kaya, cuman ya menurut pengamatan saya, mungkin ada sedikit salah pengelolaannya. Tapi kan, sorry nih Pak, kalau bicara soal daerah kaya, lumbung jagung ada di situ, terus kemudian sektor pariwisata juga ada. Nah, apanya yang salah kalau itu? Bapak bisa membaca enggak apa yang salah kalau sudah ada semua sektor-sektor yang membuat sebenarnya Kabupaten Tonin tidak boleh menjadi kabupaten termiskin kedua? Mungkin saja ada program pemerintah yang tidak menyentuh terhadap 3 sektor yang unggulan tadi ini. Saya contohkan. Sektor pariwisata. Pada saat saya menjadi ketua DPR dulu, waktu Pak Damsik jadi bupati, kami itu meletakkan batu pertama pembangunan bandara Tanjung Api. Untuk seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, mungkin bandara yang terpanjang runway-nya itu Kabupaten Tojo Una-Una punya bandara Tanjung Api. 3.500 meter runway. Yang terpanjang. Yang terpanjang kemungkinan untuk kabupaten. Nah, dan sekarang ini pada saat di akhir masa jabatan saya dengan Pak Damsik itu kami aspal itu sepanjang 2.200 meter. Artinya ini salah satu faktor penunjang pariwisata. Tapi kok sekarang bandaranya dulu Wings Air terbang ke sana, sekarang tinggal Susi Air. Ini berarti bukan kemajuan tapi kemunduran. Nah ini. Ya, ini salah satu faktor loh. Untuk sektor pariwisata, satu faktor yang membuat menurut saya yang membuat dunia pariwisata kita agak menurun karena satu, sektor transportasi. Yang tidak hidup lagi, Pak. Yang tidak hidup. Sebenarnya kalau pemerintah mau, kenapa saya bilang ada keterkaitan dari kebijakan pemerintah di sini. Ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap sektor pariwisata, sektor transportasi. Apa? Contoh kecil saja. Pemerintah seharusnya memberikan subsidi terhadap maskapai penerbangan itu.
Oke. Sebenarnya kalau pemerintah memberikan subsidi pasti. Tapi bisa jadi APBD tidak mencukupi, Pak. Siapa bilang? Oke, ini kan bisa jadi. APBD Tojounona 1,3 triliun. Ya. Daripada kita bikin kegiatan seremonial, festival togean, ini bla 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 bla, festival ini, mending kita pakai uangnya untuk subsidi penerbangan agar supaya bisa mendatangkan wisatawan dan yang paling penting investor. Banyak pengusaha teman-teman saya dari Jakarta pingin ke Tojounona, tapi apa? Perjalanan 12 jam ke Ampana itu menjadi pikiran untuk mereka, hitungan mereka untuk tidak mau ke Ampana. Karena habis di situ waktu. Habis waktu. Bagaimana kita berinvestasi? Habis di perjalanan kita. Nah ini salah satu faktor. Baru satu sektor loh. Baru satu sektor. Nah saya juga bingung ini Pak Touna ini. Kalau kita ke Parigi kan, kalau kita ke Parigi terkenal dengan lambat tobolinya. Ya. Kalau kita ke Banggai kita bisa singgah di pagi mana ada ikan garamnya. Nah Touna sebesar itu, lalu kemudian tidak punya ciri khas UMKM itu kan, menurut saya di situ pemerintah punya tanggung jawab lah untuk itu. Oh iya. Harusnya kan ada kan? Ya, menurut kalau seperti itu penglihatan Bapak berarti Bapak kenapa? Bapak. Memang saya panggil Ibu. Jadi gini, kalau memang itu penglihatan penilaian kita memang benar, karena memang saya masih ingat pada saat saya menjadi ketua DPR itu saya pernah dulu memberikan anggaran kepada Dinas Perindakop itu untuk pengadaan mesin kemasan. Karena pada saat itu mesin kemasan untuk oleh-oleh. Packagingnya. Ya, packagingnya. Nah, waktu itu kita memberikan anggaran kepada Dinas Perindakop pengadaan mesin untuk packing itu, untuk packing. Terus kita melakukan pelatihan kepada ibu-ibu pelaku usaha UMKM. Setelah itu hasilnya itu dijual oleh Dekranasda. Hasilnya dijual oleh pemerintah, tidak tutup di situ ya, menjual juga. Ya pada saat itu di akhir masa jabatan saya akhirnya ini program sudah tidak berkelanjutan lagi. Wah sayang sekali itu. Sayang sekali. Padahal waktu itu saya punya niat gini. Kan Tojounona itu banyak potensi. Contoh di Kecamatan Ampana Tete, potensinya apa? Apa UMKM di sana yang bisa kita? Ya? Di Ampana Tete itu penghasil jagung sebagian. Di Ampana Tete itu, di TTB itu nelayan. Bisa jadi kalau saya, artinya ini tugas pemerintah sebenarnya untuk membangkitkan UMKM. Saya berikan contoh ya. Ini pernah saya sampaikan pada saat saya diwawancara. Saya iri dengan pelaku UMKM di Kota Palu. Jujur aja, Kota Palu ini sangat dikenal dengan oleh-oleh abon ikannya Palu. Jelas. Ya betul kan? Sambal roa. Oleh-oleh sambal roa. Oleh-oleh bawang goreng. Mbosri. Kita bicara dari sektor tadi. UMKM tadi. Oleh-oleh abon ikan contohnya. Saya mau tanya. Ikannya dari mana? Ya paling Donggala sih. Tidak mungkin dari Teluk Palu. Iya kan? Iya. Nah, tapi ikan dari Donggala, tapi pemerintah Kota Palu mampu membangkitkan UMKM di Kota Palu itu untuk mengemas ini barang untuk menjadi oleh-oleh. UMKM di Kota Palu dihidupkan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dari Kabupaten Donggala. Ya kan? Betul. Contoh kedua, bawang goreng. Di mana saya ingin tanya, apakah di Kota Palu ini banyak lokasi perkebunan? Tidak banyak. Tidak kan? Paling di Wombo. Saya tanya, bawangnya dari mana? Dari Wombo biasa. Dari Sigi. Dari Wombo. Berarti hebat dong pemerintah Kota Palu. Kenapa? Pemerintah Kota Palu mampu membangkitkan UMKM tadi ini, oleh-oleh ini dengan memanfaatkan potensi dari Wombo, dari Kabupaten Sigi untuk membuat bawang goreng di Palu. Kenapa di Tojounona kita punya lokasi sumber daya alam luar biasa, kita punya hasil laut luar biasa, kita tidak mampu membuat itu. Nah, ini yang menjadi kegalauan saya. Bagaimana nanti ini UMKM di Tojounona harus dibangkitkan. Tapi kan kalau cuma konsep, sorry nih Pak, kalau cuma konsep begitu kan bisa jadi masyarakatnya yang tidak mau. Siapa tahu pemerintah sudah mencoba
untuk melatih masyarakat, tapi masyarakat kan kadang juga maunya cepat ini, tidak mau berproses. Biasanya kan begitu. Saya pernah coba. Oke. Saya pernah coba dulu. Kenapa saya dulu sudah pernah ada. Jadi saya ingat sekali itu waktu saya menjadi ketua DPR itu, yang menjadi kepala dinas perikanan itu adalah kakanda saya Rizal Panjili. Oke. Pada saat itu beliau kepala dinas perikanan. Oke. Pada saat itu beliau sudah mampu membuat oleh-oleh, sudah mulai membuat kemasan oleh-oleh, kemasan abon ikan hasil laut dari dinas perikanan itu. Cuman ya karena beliau tidak lama itu beliau dipindah, akhirnya tidak lanjut program ini. Wah, itu Nah sebenarnya kalau pemerintah mau melakukan pembinaan itu sebenarnya bisa. Sekarang kan seperti program yang saya sudah susun dengan tim saya itu ada namanya program perikanan dan pertanian terpadu terintegrasi. Oke, maksudnya apa itu, Pak? Apa? Maksudnya apa itu? Perikanan yang terintegrasi. Ya, itu program bagaimana program ini nantinya kita harapkan dapat membuka lapangan kerja, Oke. bisa mengatasi pengangguran. Ya, saya contohkan saja, saya contohkan di TTB. Oke, di TTB itu atau Desa Labuan lah, Labuan itu nelayan di situ. Sekarang di Desa Labuan itu ibu-ibu di sana itu jarang untuk tidak ada usaha UMKM yang dilakukan di sana. Karena suaminya saja yang bekerja. Suaminya saja yang bekerja. Oke. Nah, saya ingin membangkitkan gairah ibu-ibu ini, jangan mereka itu hanya meminta uang kepada suami. Itu kewajiban juga. Iya, artinya tidak ada masalah. Tapi kan ibu-ibu ini bisa diberdayakan untuk membangkitkan ekonomi, untuk membantu suami untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Iya. Paling tidak, kalau ada penghasilan, ibu-ibu ini sudah bisa beli beras sendiri, sudah bisa, ya. Iya, Dan penghasilan. kalau ada penghasilan kan paling tidak ada tabungan. Betul. Untuk bisa ditabungkan Sekolah, untuk anak-anak sekolah dan atau mungkin membelikan. Oke, apa solusinya, Pak? Untuk ibu-ibu. Solusi yang kami susun ini adalah program perikanan pertanian terpadu terintegrasi. Oke. Saya contohkan ya. Di Labuan itu kita akan saya contoh ya. Ini di Labuan itu nanti kita akan bentuk 2 kelompok usaha di situ. Kelompok usaha. Kelompok usaha pertama usaha abon ikan yang akan dilakoni oleh ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini harus dibina oleh pemerintah. Oke, Kita dilatih, carikan, kita datangkan instruktur. Oke. Ya ini kita hanya bicara ini ya. Kita sesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah. Oke, paham. Kita datangkan pelatih untuk melatih bagaimana membuat. Kita datangkan pelatih dari Palu misalnya. Atau mereka datang studi banding di Palu, tapi supaya lebih murah, instruktur dari sini yang datang ke sana. Jadi cuma santri dia memberikan pelatihan kepada ibu-ibu di sana. Begini loh cara pembuatan abon ikan yang baik. Oke. Setelah dia tahu membuat, pemerintah support untuk pengadaan mesin untuk kemasan. Murah itu. Mesin kemasan itu hanya sekitar 20 jutaan itu. Kalau pemerintah memberikan bantuan alat kemasan itu kan bisa bikin kelompok ibu-ibu. Iya, bukan hanya satu kelompok, banyak kelompok. Iya, bisa banyak kelompok. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, tulang ikan, abon ikan tadi ini kan dia hanya dagingnya diambil. Daging ikan. Tulang ikannya, kepalanya, ekornya itu kan dibuang biasanya. Iya, dibuang. Ini jangan dibuang. Kelompok pemuda itu kita bentuk mereka. Kita latih bagaimana mereka pemuda di Labuan itu bisa membuat usaha tepung ikan. Tepung ikan. Tepung ikan. Tepung ikan itu dari sisa-sisa ini tulangnya ada cara pembuatannya. Kita latih mereka, ya. Sehingga tulang-tulang ikan ini tidak dibuang, bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan di sini untuk membuat tepung ikan. Anak-anak mudanya. Anak-anak mudanya yang pengangguran. Oke. Pemuda-pemudi yang pengangguran Latih untuk bikin ini. Dibikinkan kelompok supaya bisa bikin tepung ikan. Kita support mereka. Lalu kemudian bagaimana penjualannya? Biasanya kan hanya pemerintah, maaf ini, pemerintah biasanya habis di pelatihan. Nah, habis itu dapat honor, sudah selesai. Oke. Masyarakat juga kebingungan mau jual di mana. Oke, ini belum selesai. Siap. Sesudah itu di desa di atasnya. Oke. Ya, di desa di atasnya kita akan membentuk di situ kelompok untuk membuat apa? Petani jagung. Petani jagung. Ya, contoh di Sabulira, di atasnya Labuan itu ada namanya Desa Sabulira. Di situ kebetulan penghasil ada kebun di situ. Kita bina di situ pemuda untuk bercocok tanam jagung.
Di desa Sanserino, lahannya luas juga. Kita bina lagi satu kelompok di situ mungkin untuk menanam kelor, karena kelor ini kan proteinnya tinggi. Betul. Iya. Untuk dibuatkan campuran untuk membuat apa? Pakan ternak. Oke. Di desa Dondo misalnya, di kelurahan Dondo misalnya, pemuda-pemuda di situ karena dia sudah masuk di kota, kita bina mereka untuk membuat apa? Pakan ternak. Pakan ternak dari mana tadi? Dari mana? Apa yang akan mereka buat? Bahannya dari mana? Dari tepung ikan tadi, dari jagung, dari kelor ini dikemas dengan ada nutrisi tambahan untuk membuat pakan ternak. Oke. Pertanyaannya, dijual di kemana pakan ternak? Ya kan? Peternakan lah. Ya, peternakan. Kalau kita tidak bisa menjual keluar, kita bina lagi satu kelompok di desa satu. Untuk apa? Kita bentuk kelompok satu pemuda atau orang-orang tua di situ untuk apa? Membuat peternakan ayam. Oke. Ayam petelur kah di desa satu, ayam petelur, di desa B Ayam peternak. ayam pedaging. Iya. Makanannya ini dari mana? Dari Pakan pakan ternak ternak tadi ini. Oke. Berarti cuma putar-putar situ ekonomi. Ya kan terintegrasi semua di Iya, situ. betul, terintegrasi. Tapi Akhirnya kan duitnya dari mana? Biasa kan kalau orang pakan ternak kan ada memang sudah langganan dan lain-lain. Itu kan harus dikawal baik-baik. Makanya saya bilang itu gunanya pemerintah. Pemerintah harus hadir di sini. Pemerintah harus hadir di sini daripada uangnya kalian hanya pakai SPPD jalan-jalan, bangun ini. Yang paling penting itu saya punya target. Insya Allah kalau saya terpilih di tahun pertama, tahun kedua saya akan berhenti dulu bangun-bangun yang tidak terlalu penting. Yang pertama kita harus bangun adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Seperti tadi program tadi. Harus, makanya tadi saya bilang regulasi untuk mengeluarkan uang kan ada. Nah, makanya nanti di setiap desa, di setiap kelompok kita ini kita harus bekerja sama dengan Bundes. Bundes kan? Iya. Bundes itu ada dana di situ, bisa dibantu oleh pemerintah melalui perusahaan daerah. Oh, perusahaan daerah hidup juga. Makanya saya bilang untuk menyelesaikan problem yang ada di Tojo Unauna itu ya ibarat penyakit. Tojo Unauna itu sudah sakit kronis karena kamu bilang sendiri kan tadi itu sudah apa ekstrimnya kemiskinan ekstrim. Untuk mengobati itu nggak boleh, nggak bisa hanya dokter umum, nggak boleh. Tidak bisa dokter Zaki jalan mangga, nggak boleh. Karena kalau dikasih disuntik sehat besok sakit lagi, ya kan? Harus jadi dokter spesialis. Ya harus kita carikan apa sumber masalahnya itu yang diangkat diselesaikan. Tapi kalau cuma membangun sektor ekonomi tapi tidak membangun infrastruktur kan bagaimana jalannya ekonomi kalau infrastruktur? Alhamdulillah sekarang ini infrastruktur Tojo Unauna itu sudah luar biasa. Yang duluan, jadi kalau saya punya program nanti kita bangkitkan dulu ekonomi masyarakat. Karena apa? Sekarang ini ya di Tojo Unauna itu pasar sepi, daya beli masyarakat berkurang. Karena apa? Pendapatannya berkurang. 10.000 tadi kemampuan satu orang beli. Ya saya 1 bulan yang lalu ketemu dengan buruh itu saya sedih. Ada yang mengeluh pendapatannya itu 200.000, ada yang mengeluh 300.000 per bulan. Per bulan. 200.000 Saya sempat menangis saya. Kenapa? Dia punya penghasilan 1 bulan, saya di Palu itu hanya pakai setengah hari. Itu yang bikin saya tambah sedih. Itu 200.000 satu warung kopi tuh, Pak. Iya kan? Apalagi kalau di Jakarta kan? Lebih banyak lagi kan? Kita hanya pakai 1 hari, kasihan rakyat kita pakai 1 bulan. Ini yang membuat kekhawatiran saya. Semakin bertambah semangat saya setelah melihat kondisi masyarakat di Tojo Unauna. Keren. Tapi Pak, sorry Pak, kalau untuk membangun ekonomi kan menurut saya, koreksi kalau salah. Menurut saya pemerintah Kabupaten Touna juga sudah bagus. Saya lihat kalau dulu kan di Palu saja ada konser-konser musik, artis-artis datang. Nah sekarang di Touna juga sudah ada artis-artis musik, artis-artis datang, konser musik. Itu kan juga bisa selain menghibur masyarakat, ekonomi naik karena penjual kaki lima kan juga ikut jualan di konser-konser. Ya kan bagus juga Pak. Saya mau tanya, yang melaksanakan konser tadi ini siapa? Pemerintah atau IO? Kan pemerintah, HUT kota biasanya. Jadi kalau menurut saya untuk bikin konser-konser itu bukan bagian tugas dari gawean pemerintah. Ada pihak ketiga, ada IO. Pemerintah tidak perlu bikin acara begitu. Tapi kan menghibur masyarakat, Pak. Menghibur masyarakat iya. Sekarang begini, 1 kali event musik, kita habiskan uang berapa? Ya kira-kira 500-an lah. 500 juta. 500 juta. Kalau kalian bantu untuk UMKM, berapa UMKM yang hidup?
Lumayan. Kalian hanya pakai 1 malam itu untuk mendengarkan orang menyanyi joget-joget 1 malam selesai 500 juta. Tapi kan ekonomi naik juga. Ekonomi apa? Jualan-jualan. Penjual dadakan. Iya. 1 malam selesai Pak. Penjual rokok. Yang dimaksud untuk menghidupkan ekonomi itu bukan penjual dadakan. Yang saya maksudkan di sini lebih ada manfaat 500 juta tadi itu. Kita berikan bantuan kepada UMKM. Hidup UMKM. UMKM ini akan berkembang, berjalan seterus. Oke. Daripada kita membuat acara musik yang hidup itu hanya penjual rokok. Penjual rokok itu yang dia bawa dari rumahnya menjual di situ. Jadi bukan penjual rokok tulen. Bukan. Penjual rokok event. Nanti event baru jual. Tiba-tiba jualan. Makanya saya bilang tadi penjual dadakan. Oke. Hanya semalam habis 500 juta. Mungkin ada uang yang mau putar, tapi berapa sih yang nonton orang Ampana juga? Oke, jadi solusinya apa supaya masyarakat Tuna bisa terhibur juga tapi ekonomi kita naik? bikin event skala provinsi. Contoh, kita bikin lomba band, misalnya contoh, lomba band, lomba musik. Itu kita undang semua ada yang ada di provinsi Sulawesi. Kalau perlu kita bikin se-Sulawesi. Oke. Event ini kita bikin lebih ada manfaat. Kenapa? Oke, kenapa? Kalau kita undang dari luar, satu grup musik berapa? 10 orang minimal. Iya, dengan kru 10 orang ya. Iya. Kalau kita undang, kita bikin festival band ya, ketimbang bikin festival band daripada hiburan musik tadi yang hanya 1 malam menghabiskan 500 juta. Iya. Impactnya hanya penjual dadakan yang menerima. Ya kalau festival musik bagaimana? Kalau festival musik, satu grup band bawa 10 orang 10 misalnya. Bayangkan kalau satu kabupaten yang mendaftar di Sulawesi Tengah ini ada 12 kabupaten. Iya. Yang mendaftar satu kabupaten 2 grup band. 24 band. kali 10 orang. Iya, kira-kira 250. Nah, dia datang nginap di Ampana. Iya. Nginap selama 3 hari. Berapa uang dia belanjakan di Tojo Nona? Berapa penginapan yang dia bayar? Kalau memang dia tidak nginap di penginapan, paling tidak dia beli rokok, makan di Tojo Nona di Ampana selama 3 hari. Uang akan bertambah di Tojo Nona. Ketimbang kita bikin festival musik tadi itu. Coba, mana lebih bagus? Impactnya untuk masyarakat, mana yang akan lebih bermanfaat? Lebih bermanfaat itu sih Pak. Menurut Anda? Menurut Ana itu lebih bermanfaat. Tapi kalau dia siapa tahu dia tinggal di Parigi, maksudnya menginap di Parigi, mungkin ya. Jauh sekali. Kalau dari Poso tadi masih mungkin. Parigi ya. Jauh. Makanya masih ada lebih manfaat kita bikin festival musik, festival band, yang mendatangkan orang banyak di Tojo Una. Itu uang akan berputar karena uang dari luar masuk. Ke Ampana. Kalau tadi hiburan musik hanya orang Ampana dengan kita baku harga di situ. Orang Ampana beli orang Ampana perokok. Beli orang Ampana uangnya orang Ampana yang terputar di situ. Yang saya maksud ini untuk membangkitkan ekonomi itu uang dari luar yang kita bawa masuk. Gitu loh. Nah, ini bisnis pengusaha loh. Karena saya background pengusaha, makanya nanti kita akan coba lihat Gorontalo itu maju pada saat Fadil Muhammad sebagai background pengusaha menjadi gubernur. Jadi harus ada background pengusaha kalau untuk artinya paling tidak dengan pengalaman saya berusaha, saya keluar dari Ampana, satu Tojo Nona tahu. Saya keluar dari Ampana 10 jari, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang perusahaan saya ada di Samarinda, perusahaan saya ada di Palu, perusahaan saya ada di Morowali. Dan masih lengkap 10 jari, tidak dijual 1 jari masih 10. Buat tambah tas bisa tuh. Luar biasa. Pak, kalau ini kan kita bicara soal sektor ekonomi, kalau sektor pendidikan saya mau lihat visi misinya Pak Samsuri Salabajo. Saya akan baca-baca visi misinya. Ada yang saya pertanyakan sedikit soal pendidikan, karena kalau saya lihat kasih zoom sedikit, yang poin satunya itu. Nah, poin satunya itu kan memastikan masyarakat Tojo Unono bisa mendapatkan pendidikan gratis tingkat SD, SMP baik swasta maupun negeri, dan untuk tingkat SMA karena menjadi kewenangan provinsi maka digratiskan dengan cara mengkoordinasikan dengan provinsi lewat dana hibah kabupaten ke provinsi. Tapi saya tidak melihat perguruan tinggi di sini, Pak. Karena di Tojo Unono belum ada perguruan tinggi. Nah, maksudnya kan kalau di Morowali, sorry nih Pak ya, waktu Anwar Hafid jadi bupati, dia membantu anak-anak Morowali yang kuliah di luar, lalu kemudian dia subsidi lah. Ini belum ada ini, apakah lupa dimasukkan? Kalau lupa dimasukkan, masukkan. Jadi gini, ini baru gagasan awal. Ini kita hanya bicara tingkat pendidikan gratis. Jadi gini, pada saat saya menjadi ketua DPR, Pak Damsik menjadi bupati, pada saat itu kita punya APBD Tojo Unono itu masih sekitar 480-an miliar.
Wah, 480 miliar. kecil. Sekarang 1,3 triliun. Pada saat 480 miliar APBD Tojo Nona, saya bersama Pak Damsik sudah mampu menggratiskan pendidikan mulai dari STK sampai SMA, baik negeri maupun swasta. Ada syaratnya? Tidak ada, gratis semua. Ada saksi hidup, Pak Damsik masih hidup. Dan masih ada. Orang Tojo Nona tahu. Pada saat Pak Damsik menjadi bupati, saya ketua DPR itu, semua biaya pendidikan itu gratis dari TK sampai SMA, baik negeri maupun swasta. Oh, APBD, Pak? Pakai APBD. Cuma 480 miliar? Bisa. Oke. Bisa. Yang penting ada niat. Yang penting ada niat. Ya, oke. Nah, sekarang lebih mudah lagi sekarang. Karena sudah 1,3 triliun. Dan itu yang digratiskan. Karena sekarang ini aturan baru bahwa yang menjadi kewenangan daerah itu hanya SD dan SMP. Iya, karena SMA gaweannya provinsi. SMA, SMK sudah gawean provinsi. Iya. Lebih mudah lagi dong kita menggratiskan. Oke, dengan APBD yang sudah naik itu. Dan tadi yang seperti Komi bilang, perguruan tinggi. Oke. Dulu kami punya program dengan Pak Damsik itu memberikan biaya penyelesaian studi bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. Ada. Oke. Dan memberikan beasiswa untuk dokter ahli sekolah. Kita sekolahkan. Semua dibiayai oleh pemerintah. Semua dibiayai oleh pemerintah. Tapi dengan catatan, sebelum dibiayai, mamanya, orang tuanya dan anaknya datang di kantor bupati untuk tanda tangan surat pernyataan. Apa pernyataannya? Pernyataannya dibiayai oleh Pemda sampai dengan selesai dokter ahli, tapi dengan catatan kamu harus setelah selesai kuliah dokter ahli harus kembali mengabdi Tojo Nona. Apabila tidak, didenda, mengembalikan 3 kali lipat uang tadi. Iya, karena capek-capek daerah kasih sekolah, terus kemudian kok tidak mengabdi untuk daerah. Berarti bukan tidak dipikirkan. Kita pikirkan. Ini sudah kita akan pikirkan semua itu. Oke, keren. Dan sekarang ini kan di Tojo Nona di Ampana sudah ada kampus Untad, sudah ada. Iya, sudah ada kampus Untad, kampus 2 Untad. Jadi saya rasa sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang ini cuman yang menjadi kekhawatiran saya sekarang ini jujur aja dari sektor pendidikan, minat anak-anak untuk sekolah di SMK kejuruan itu sudah hampir saya lihat menurun. Kenapa, Pak? Karena mungkin karena setelah mereka tamat mereka mau kerja di mana? Tidak ada jaminan oleh pemerintah. Makanya program saya tadi sektor pertanian. Sektor pertanian ini kita tidak lagi ke depan tidak akan lagi membagikan bantuan bibit itu kepada kelompok. Kenapa? Itu kan bagus. Sekarang ini yang terjadi kelompok-kelompok yang dibentuk oleh desa, ya, itu yang ada saudaranya kepala desa, saudaranya kepala dinas, saudaranya ini, sepupunya ini, yang bukan petani dijadikan kelompok itu. Akhirnya bibit yang dibagikan oleh pemerintah diterima oleh orang yang bukan yang sebenarnya menerima. Akhirnya bibitnya itu dijual lagi kepada petani. Wah, itu harusnya dihukum itu, Pak. Nah, artinya kan sekarang ke depan kita akan rubah. Caranya. Caranya pemerintah nanti akan menambah tenaga PPL. Kalau kita tambah PPL berarti akan bertambah dong. Akan kita butuhkan tamatan tadi dari SMK pertanian. Akhirnya orang punya jaminan. Akhirnya mereka punya jaminan untuk bekerja di sini. Jadi sehingga minat untuk sekolah lagi di SMK pertanian itu, kita sekolah di sini karena nanti kita akan diterima sebagai petugas PPL. Petugas PPL nanti akan kita tambah untuk mendata di desa A berapa petani jagung, desa B berapa petani ini. Jadi alokasi bantuan dari pemerintah itu tidak untuk kalau sekarang ini kan pemerataan. Keluhan dari masyarakat, saya sudah keliling 6 bulan di seluruh wilayah di Tojo Nona. Bapak harusnya aja kami lah. Nah, itu keluhan mereka untuk petani jagung contoh. Kita satu sektor sektor jagung. Bantuan mereka itu, pemerintah membantu mereka itu hanya satu orang itu 15 kilo. Nah, katanya untuk pemerataan. Supaya rata pembagiannya. Padahal Komio punya 3 hektar. Ibu ini punya, Vini ini punya 4 hektar, Komio 3 hektar. Saya kasih 15 kilo. 15 kilo itu hanya untuk dipakai menanam 1 hektar. Berarti ada 3 hektar Komio punya yang tidak ada bibit. Iya, betul. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Ke depan kita harus mendorong masyarakat
kita harus bangkitkan gairah mereka untuk mengelola lahannya. Berarti pemerataan bukan kemudian sama jumlah pembantuan. Profesional, Oh, profesional. Jadi misalnya gini, kita akan berubah pola. Pola tadi ini sektor pertanian itu pemerintah akan mengadakan traktor, alat bajak, bibit disiapkan. Itu ditampung di kantor PPL di kecamatan. Oke. PPL tadi yang bertugas mendata Mendata para petani. Mbak punya berapa hektar? Kapan mau dibajak? Iya, maksudnya dia mau dibajak. Ya, enggak, sawahnya. Lahannya mau dibajak. 3 hektar misalnya. Iya. Laporkan, bawa data. Mas, 3 hektar, 6 hektar. Kapan mau dibajak? Lapor ke dinas ke PPL. Iya. Dijadwal. Oh, dia 3 hektar. Pemerintah siapkan traktor. Traktor itu pemerintah yang gaji operatornya, pemerintah yang siapkan solarnya. Masyarakat tidak perlu membayar ini tadi. Itu gratis. Tinggal melaporkan kalau mau bajak sawah. Nah, dengan catatan 3 hektar tadi. 3 hektar kita bajak. Oke. Kalau kamu punya 4 hektar lantas kamu bajak cuma 3 hektar, ya akan kita bantu hanya 3 hektar. Kita bajak 3 hektar. Jadi bantuan bibit dan pupuk nanti itu berdasarkan berapa yang kalian garap. Oke. Misalnya Komio punya 3, tapi Komio hanya garap 2. Kita akan bantu bibit hanya 2, pupuk hanya 2 hektar. Oke. Bukan kemudian berapa kau punya luas pertanian 4 hektar misalnya, tapi kalau cuma 3 kau garap, 3 yang dibantu. Tidak 4, karena dikhawatirkan akan dijual lagi. Dijual lagi sisanya. Seperti ini betul. Bayangkan, biaya untuk pembajakan kebun itu 1 hektar itu 3,5 juta. Wih, baterai petani itu. Nah, bagaimana kalau pemerintah turun di sini, mengambil alih tugas ini, mengambil alih ini untuk yang jelas dengan program tadi ini akan meringankan biaya produksi. Betul. Sehingga pendapatannya akan meningkat. Oke. Jadi supaya pendapatannya tidak menjadi pengeluaran lagi untuk membajak itu. Baru main saving 3,5 juta ya. 1 hektar loh. 1 hektar. Kalau 3 hektar. Wow. Berapa ya? 10.500.000. Cerdas, keren. Tapi luar biasa semangatnya kayak Ijal ini. Kenapa? Semangatnya orang Ampana. Kenapa kalau bikin terpana? Faktor kalau sektor kesehatan belum dibicarakan loh Pak. Ini kan sektor ekonomi, pertanian, tapi sektor kesehatan apakah ada solusi? Sektor kesehatan kebetulan saya punya obsesi. Insya Allah kalau saya jadi bupati, amin. Saya punya cita-cita bersama ada satu teman saya. Kebetulan teman saya itu ada di Kementerian Kesehatan. Oh, ada teman yang sana? Ada teman saya, orang Ampana. Oh, orang Ampana. Dr. Patrix. Kami punya obsesi yang sama. Oke. Kami punya obsesi itu nanti bagaimana rumah sakit Tojo Unauna itu akan kita jadikan rumah sakit pusat rujukan. Pusat rujukan penyakit-penyakit yang sekarang ini kan banyak orang dari Bunta dirujuk ke Ampana, dirujuk ke Palu kalau tidak mampu di Ampana. Jadi nanti kita harus lengkapi sarana rumah sakit di sana. Nah, itu rumah sakit Ampana kita akan jadikan dia rumah sakit pusat rujukan. Wah, keren. Kita akan lobby anggaran di pusat. Kebetulan teman saya Dr. Patrick ini dia ada di Kementerian Kesehatan. Dia akan bantu kita bagaimana kita akan membuat nanti ini. Nah, terus ada lagi satu kekhawatiran saya melihat kondisi rumah sakit yang ada di Wakai. Oh, di pulau. Oke. Ada di Ampana itu di Wakai itu ada satu rumah sakit Pratama. Yang mana rumah sakit itu kalau menurut pengamatan saya sekarang itu rumah sakit itu sekarang hanya digunakan sebagai tempat transit saja. Tempat transit dari puskesmas hanya datang minta rujukan bawa ke Pak Ampana. Iya kan? Iya. Ke depan tidak boleh begitu lagi. Berarti rumah sakit Wakai harus kita jadikan pusat rujukan untuk semua puskesmas yang ada di kepulauan. Iya, betul. Nah, tentunya untuk menjadikan rumah sakit ini sebagai pusat rujukan, ya kita harus lengkapi. Ada 2 persoalan yang harus kita tuntaskan. Yang pertama dari tenaga medisnya dan fasilitasnya kita lengkapi. Iya, harus. Nah, fasilitas gampang. Kita bicara fasilitas gampang. Kita lobby ke pusat, anggaran turun, kita bisa lengkapi fasilitas di sana. Tapi pertanyaan kedua, apakah fasilitas peralatan tadi ini ada yang bisa kelola, ada yang bisa gunakan? Tentunya kita butuhkan dokter ahli di situ. Nah, dokter ahli ini
Ya, kita harus memberikan dia tambahan penghasilan karena dia bertugas di daerah terpencil. Betul. Kita harus tambah. Dan apakah dia mau? Belum tentu. Oh, pasti maulah. Kalau ditambah stimulan. Oh enggak, saya punya program, kita akan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Oke. Bekerja sama dengan salah satu universitas, karena universitas itu yang ada dokter ahlinya, ada namanya program dia itu sebelum dia menjadi dokter ahli dia harus mengabdi dulu. Oh, berarti kalau dia mau jadi dokter ahli dia mengabdi di Wakai nanti di daerah. Nah, jadi itu tugas kita pemerintah bekerja sama. Ini kan yang punya kewenangan itu kan Kementerian Kesehatan. Iya. Kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Oke. Ya, meminta fasilitasi oleh Kementerian Kesehatan agar supaya misalnya contoh Para calon. Universitas Hasanuddin, semua tenaga dokter ahli yang akan kan itu sebelum kalau dokter biasa kan dia koas dulu. Pak, Bapak semakin kesana nanti keluar kami dari sini, Pak. Nah, ya. Ini saking semangatnya. Nah, jadi Cuma di sana di Bapak. jadi gini, kalau dokter biasa kan sebelum dia menyelesaikan studi itu kan dia harus koas dulu, koas. Nah, jadi kalau dokter ahli itu dia harus praktek sebelum dulu. dia menjadi dokter ahli dia harus praktek dulu. Oke. Nah, itu kita harus manfaatkan ini. Oke. Pemerintah daerah Meminta lobby Kementerian Kesehatan bagaimana universitas mana yang akan kita kerjasama bikin MOU. Semua dokternya yang akan menjadi dokter ahli kita minta untuk ditugaskan di Kabupaten Tojo Unon di rumah sakit. Kita akan berikan dia gaji, difasilitasi. Oh, pasti mau dong. Pasti mau lah. Contoh orang koas itu kan tidak dibayar. Iya. Begitu juga tadi dokter ahli, dia datang, dia kan masih kuliah, mengabdi. Tapi kalau dia ke Wakai, kita kasih honor. Nah, kita lengkapi fasilitas, pasti dia mau kan? Oh iya. Nah, sehingga nanti kekhawatiran kita semua masyarakat yang dari pulau ini, dia datang ke Wakai, dia bisa ditugas pengobatan di situ. Kecuali ada penyakit yang sudah tidak bisa diobati di Wakai, baru kita bawa ke Ampana. Oh iya, keren. Tapi suara ambulans di Palu dengan di Ampana beda, Pak. Kenapa? Kalau di Palu kan liu. Iya. Kalau di Ampana lea. Kenapa? Ini kan biasanya semua orang kan kalau mau mencalonkan biasa ada investasi sosialnya di daerah tersebut. Minta maaf ini Pak, kira-kira Bapak sudah ada investasi sosial tidak di Touna atau belum? Tapi kan seperti yang kita lihat kemarin Bapak sudah membantu ini musibah banjir di Tayawa. Iya. Itu ada cuplikan ini. Oh ini respon cepat. Ini menurut kita juga bagus Pak karena cepat dan tepat sasaran. Dan tapi kan lebih dulu dibandingkan sentuhan pemerintah. Tapi kan Pak, kalau biasanya kalau misal kayak kita melihat mungkin KRF kayak wajar saja Bapak punya kepentingan, wajar saja kan Bapak mencalonkan jadi bupati. Oh, jadi wajar. Iya, wajar. Jadi intinya maksud kamu saya berbuat ini karena punya tendensi untuk menjadi bupati. Iya, wajar orang. Jadi orang beranggapan begitu. Nah, kira-kira apa sih yang sudah Bapak buat untuk Touna sebelum Bapak berniat mencalonkan jadi bupati? Iya, maksudnya jangan nanti berniat baru bikin. Iya. Jadi gini, sebenarnya ini kita bicara konteks kegiatan sosial ya. Iya. Kalau bicara konteks kegiatan sosial, memang saya kebetulan di Palu punya komunitas Pajero Indonesia One. Pajero Indonesia One. Bisa kita masuk itu. Ada mau Pajero? Kalau dia tuh jadi dibonceng. Kalau saya ini kegiatan sosial ini saya lakukan bukan nanti di Tojo Unon. Bisa nggak dilihat? Boleh. YouTube-nya Labaco Family. Oh iya. Labaco Family. Labaco Family itu program saya setiap hari Jumat saya lakukan di Palu. Artinya kalau bicara tendensi, saya berbuat itu di Palu bukan di Tojo Unon. Karena niat saya membantu masyarakat susah. Itu bukan karena punya tendensi politik. Saya berbuat, coba lihat Labaco Family. Nah, itu Labaco Family. Coba lihat videonya. Semua video Labaco Family itu yang ini. Coba lihat ini video. Ke bawah. Coba lihat ke bawah. Nah, ini. Ini
semua kegiatan bakti sosial yang saya lakukan. Oke. Kalau tadi dibilang saya berbuat bakti sosial di Tayawa karena punya tendensi politik, saya kembali bertanya sama Mbak. Karena Mbak tadi menuduh saya membantu masyarakat Tayawa itu karena punya tendensi politik. Pertanyaan saya berbuat ini di Palu, ini data, ini jejak digital loh. Bisa dihapus. Ini kegiatan Baksus ini saya lakukan setiap minggu di Kota Palu bersama komunitas saya. Apakah saya berbuat ini karena tendensi untuk jadi wali kota? Kan tidak. Buktinya saya berbuat ini sebelum saya mencalonkan jadi bupati, saya sudah berbuat ini dari beberapa tahun yang lalu. Ini setiap Jumat ini. Harusnya kalau mau jadi wali kota. Harus jadi wali kota. Tapi kenapa saya jadi? Kalau saya punya tendensi politik, saya berbuat ini di Kota Palu, harusnya saya di wali kota dong. Tapi karena saya betul-betul berbuat ini bukan ingin mencari pujian dari orang, bukan ingin punya tendensi, tapi saya betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mencari ini menjadi bukti. Ini kita ada tendensi politik di dalam membantu orang. Ya. Jadi murni kegiatan sosial. Mungkin orang bilang, "Oh, ini Ijal bikin kegiatan sosial di Tayawa kemarin banjir karena dia mau jadi bupati." Pertanyaannya, kegiatan sosial saya yang sebelumnya di sini di Kota Palu, apakah saya punya tendensi politik? Ini lihat. Banjir di mana ini? Ini kita bantu semua ini, kita bantu. Oke. Karena menurut saya, pengalaman hidup saya, semakin banyak saya membantu orang, semakin banyak Allah berikan rezeki kepada saya. Jadi bukan karena tendensi politik. Karena murni. Tolong ditarik lagi kata-katamu tadi. Somasi saja Pak. Somasi. Dia boleh saja Pak. Dia apa? Boleh bikin pertanyaan. Tadi bisa lihat ya? Bisa. Iya, oke. Oh, DMI juga Bapak ya? Saya juga pengurus DMI. Sama dong gitu. Saya juga DMI. Saya kota. Ini kita lagi membangun. Coba putar satu ini. Bisa putar enggak? Bisa diputar. Ini kita lagi kita bangun sekolah ini. Sekolah. Di Palu. Oh, Panti Asuhan Nurul Huda Pengaruh. Udah ya. Kita bangun sekolah ini. Inilah Baco Family. Ini namanya Palu Berbagi. Ini. Oh iya. Nah, itu. Wah, itu. Perbikan. Nah, ini salah satu contoh kegiatan sosial yang kami lakukan bukan karena punya tendensi politik. Jejak digital jelas. Siap. Di Palu ini loh. Palu. Kalau memang mau harusnya jadi wali kota. Harusnya saya bikin ini di Ampana kalau punya tendensi politik. Kan tidak ini. Karena setiap minggu kami lakukan ini. Karena kalau dari segi keuntungan politik tidak ada keuntungannya. Tidak ada keuntungannya di Palu. Iya. Saya tidak maju wali kota kok. Iya. Wali kota juga masih kuat. Kuat ya? Nah, ini bangunan sekolah yang kami bangun. Ini benar-benar ini swadaya. Uang yang kita kumpul semua. Keren. Oh, 17 AL. Apa itu? Ijal. Siapa itu ya? Pajero Indonesia. Oh iya. Boleh. Oke. Jadi ini bukti. Iya, Pak. Saya minta Mbak tarik lagi. Siap. Karena saya punya kegiatan sosial yang saya bikin di Tayawa itu bukan karena punya tendensi untuk politik. Murni karena Bapak karena orang Touna dan merasa bahwa harus bertanggung jawab pada itu. Jadi dibantulah. Saya kira itu Vini. Jadi bukan karena ini. Tapi Pak, sorry nih. Kalau kita bicara dari segi sektor kemiskinan tadi di Touna, berarti money politik di Touna itu pasti tinggi Pak, karena kebutuhan ekonominya kan meningkat. Nah, apakah Bapak juga, sorry nih Pak, kalau saya lihat ekonominya Bapak kan Bapak sudah settle, apakah Bapak juga akan melakukan money politik atau mencerdaskan kehidupan bangsa di Touna nantinya? Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi gini, jadi sudah saatnya sekarang kita harus merubah mindset berpikir masyarakat. Jadi saya rasa pengalaman 10 tahun ini masyarakat, ya mudah-mudahan masyarakat sudah sadar bahwa kita tidak boleh lagi menerima bujukan, rayuan orang dengan memberikan uang. Akhirnya kita memilih, pada akhirnya akan penyesalan. Karena apa? Saya berharap masyarakat, saya bukan takut untuk mengeluarkan uang, tidak. Kalau untuk mengeluarkan uang mungkin saya bisa untuk mengeluarkan itu. Tapi
saya akan mencoba merubah mindset berpikir masyarakat. Sudah cukup 10 tahun kalian menyesal dengan menerima money politik, akhirnya penyesalan. Sekarang mengeluh, semua masuk messenger ke saya. Oh, ini susah kita ini. Nah, sekarang tidak boleh lagi. Kalau menurut kalian saya baik, pilih saya. Kalau menurut kalian saya tidak baik, jangan dipilih. Tapi kalau menurut kalian saya ini bisa merubah Tojo Una menjadi kabupaten yang baik, masyarakatnya makmur dan sejahtera, pilih saya. Tapi kalau menurut kalian saya tidak mampu, jangan dipilih, walaupun saya kasih duit. Jadi kalau misalnya masyarakat Touna kebanyakan ya, karena kan tingkat ekonominya kan, tingkat kemiskinan kan kedua di atas, di bawahnya Banggai Kepulauan. Minta misalnya boleh saya pilih Bapak tapi kasih saya uang, bagaimana? Enggak ada masalah. Apakah Bapak akan, kita akan membantu sesuai dengan kemampuan kita dan permintaan yang masih wajar. Tapi apabila sudah terlalu, saya nggak layani. Banyak. Nggak usah kau pilih saya kalau hanya uang. Ada kemarin minta uang sama saya nggak layani. Karena menurut saya ini apa ini? Masih banyak masyarakat yang lebih butuh daripada kamu. Mending saya bantu orang gitu. Saya bukan tidak punya kemampuan untuk memberikan uang. Saya punya kemampuan untuk memberikan uang. Tapi kalau saya harus berikan satu orang misalnya sekian juta, mending nggak usah kau pilih saya lah. Ya toh? Silakan kau pilih orang yang bisa berikan kau uang. Pada akhirnya kau akan menyesal. Justru harusnya Bapak digaji ya, karena mau berbuat untuk Touna harusnya. Harusnya. Iya, karena kebanyakan kan orang maunya kalau mau saya mau pilih tapi ada uangnya, tapi itu kan tidak mencerdaskan. Insya Allah ke depan kita harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu juga menjadi tanggung jawab. Ini merupakan tanggung jawab kita untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, merubah mindset berpikir mereka agar tidak mau lagi. Silakan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Kalau menurut kalian saya baik, silakan pilih saya. Tapi kalau menurut kalian ada yang lebih baik dari saya, silakan pilih orang itu. Ini keren ini, tanpa menjatuhkan lawan-lawan. Saya enggak. Artinya gini, kalau menurut masyarakat, tanggapan masyarakat masih ada orang yang lebih baik dari saya, silakan pilih. Mungkin itu yang lebih baik untuk mereka untuk membangun. Tapi kalau tidak ada yang lebih baik dari saya, tolong pilih saya. Karena apa? Semua masalah di Tojo Una itu sudah ada dalam catatan saya. Dan solusi untuk menyelesaikan persoalan di Tojo Una itu sudah ada di kepala saya. Tinggal satu. Saya minta rakyat berikan kewenangan kepada saya supaya saya bisa mengeksekusi, menyelesaikan semua persoalan ini. Karena semua persoalan di Tojo Una sudah ada di benak saya. Tinggal satu, tolong rakyat berikan kewenangan kepada saya. Taruh itu black di sini. Kalau sudah black di sini, semua bisa selesai. Taruh black dan D1L. Kan? Memang. Karena L-nya itu apa? Tabajo. Luar biasa. Jadi kalau Sultan Syahrir masih hidup deh, ganti kata-katanya kan? Kenapa? Kan biasa kata-katanya Sultan Syahrir itu jangan mati. Jangan mati sebelum ke Banda Neira. Kalau Bapak jadi bupati deh ganti, jangan mati sebelum ke Touna. Kita ganti ke Gene. Karena kita kemarin sudah pasang fotonya Bapak di story Instagram Saraba. Dan ada beberapa masyarakat yang bertanya. Dari Muhammad Anugrah, apa alasan Bapak maju Bupati Tojo Una? Tadi sudah dijawab. Alasan saya tadi maju Bupati Tojo Una kan sudah jelas. Ingin menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di Tojo Una. Contoh, kita akan menuntaskan masalah kemiskinan. Tadi kita sudah bahas bersama. Ini sudah. Sudah. Intinya perubahan yang lebih baik lagi. Betul. Touna merupakan salah satu kabupaten di Sulteng yang memiliki potensi di bidang pariwisata dan daerah yang sumber daya alamnya melimpah, tapi mirisnya masih banyak warganya yang merantau karena kurangnya lapangan pekerjaan di Touna. Bila jadi bupati, apa aksi nyata yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Saya rasa pertanyaan ini tadi sudah kita bahas semua, sudah selesai. Pariwisata, sektor pariwisata tadi kan sudah kita bahas. Sektor pariwisata mungkin masih ada saya mau tambahkan. Tadi karena ini disinggung pertanyaan ini menyangkut pariwisata. Pariwisata kita harus nanti, saya punya obsesi bagaimana penerbangan itu kita akan subsidi. Kita akan subsidi, kita akan buat rute dari Morowali ke Ampana setiap hari Jumat membawa wisatawan. Weekend. Nah,
Dari Ampana dia ke Palu, pulang dia lagi ke Morowali, bawa lagi ini ke Makassar. Hari Minggu dia datang lagi. Jadi 1 minggu itu 2 kali saja, hari Sabtu, hari Jumat dan hari Minggu. Kita akan buka paket wisata untuk penambang-penambang, pengusaha-pengusaha nikel yang ada di Morowali yang ingin berlibur. Kalau sekarang karena gini, saya kan 2 tahun di Morowali. Sudah 2 tahun lebih saya di Morowali. Teman-teman saya Cina ini kalau mau berwisata mereka ke Tentena, ke Makassar, ke Kendari untuk bersenang-senang. Padahal Ampana lebih dekat loh. Iya. Karena mereka tidak bisa ke Ampana karena tidak ada penerbangan akses. Nah, pemerintah harus bisa membuka akses penerbangan karena sekarang apa? Dari Makassar ke Morowali itu 1 hari itu 3 sampai 4 kali penerbangan. Kenapa tidak? Kita minta saja, kita buka penerbangan rute Ampana 2 kali seminggu, hari Jumat dan hari Minggu. Karena itu hari-hari libur kan? Hari libur. Orang pasti banyak berlibur. Ini tadi kurangnya lapangan kerja. Lapangan kerja akan teratasi dengan kita buat tadi usaha program kita, program perikanan, pertanian, terpadu terintegrasi. Kalau ini program ini pasti persoalan tenaga kerja di Tojo Nona kita bisa akan atasi. Iya betul. Jadi anak-anak Touna, anak muda itu tidak lagi merantau, dia akan pulang. Yang lucunya, yang mirisnya, orang dari Tojo Una itu merantau ke Morowali. Saya ketemu di Morowali. Kalian kerja apa di sini? Bagaru hala-hala batukang. Ya Allah, kenapa? Kalau hanya untuk batukang, kenapa tidak kerja di Ampana? Katanya di Ampana sudah tidak ada proyek. Semua proyek dikerja orang dari luar. Katanya. Memang betul kenyataannya seperti itu. Saya padahal Banyak saksi hidup di Ampana. Orang Ampana itu jangan kamu kira itu orang Ampana datang di Morowali kalau dia jadi tingkat manajer baguslah. Tapi hanya menjadi buruh kasar. Kalau hanya untuk menjadi buruh kasar ngapain ke Morowali? Di Ampana kan bisa kerja. Nah, ini tugas pemerintah harus bisa membuka lapangan kerja. Ini pertanyaan kedua. Jadi sektor ini itu akan terjawab kalau Bapak jadi bupati. Insyaallah. Keren. Dan sektor wisatanya juga. Tapi Pak, kan banyak wisata di Touna. Kalau Bapak nanti jadi bupati, saya minta tutup 1 wisata, Pak. Apa itu? Wisata masa lalu. Tunggu di masa lalu. Mending kita maju ke depan, masa depan. Touna. Atau kau curhat ini? Lanjut. Ada dari Halimah Safira 24, jika terpilih apa yang Komium mau buat pertama untuk Touna? Dari semua program tadi yang pertama akan saya lakukan di tahun pertama. Saya akan memperbaiki dulu ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat. Dan saya berjanji kepada masyarakat, apabila saya jadi bupati, mobil dinas saya hanya Avanza. Demi Allah, demi Rasulullah. Kenapa, Pak? Efisiensi biaya. Kan Bapak justru punya Pajero. Sudah ada Hummer kan dong. Tidak mobil apa tadi? Ya maksudnya mungkin karena apakah Bapak cuma pakai mobil Avanza hanya karena mau dicitrakan sederhana? Bukan. Karena apa? Karena kalau saya pakai Avanza akan berpengaruh kepada pejabat-pejabat yang lain. Maksudnya orang jadi malu juga pakai mobil. Kalau saya hanya pakai Avanza, kalian pakai Fortuner, nggak malu. Bupati saya pakai Avanza. Niat saya bukan untuk mentampil kelihatan sederhana, bukan. Niat saya agar supaya ada efisiensi anggaran di situ. Dengan saya pakai Avanza, saya yakin kepala dinas ke bawah semua akan pakai Avanza. Kasupnya pakai Avanza. Artinya apa? Paling tidak kita harus budayakan itu pakai Avanza saja. Kenapa? Sama saja sampainya. Saya pakai Hummer dari ke Ampana itu sama sampainya dengan Pajero, sama sampainya dengan Avanza. Tapi tidak sama dengan saya. Ya kan? Karena gini loh. Saya bukan hanya supaya kelihatan sederhana bukan. Niat saya itu mengefisienkan anggaran. Efisiensi anggaran. Bayangkan saja kalau semua kepala dinas, semua kepala bidang, semua pejabat di Tojo Nona pakai Avanza, berapa penghematan biaya? Contoh, kalau dari Ampana ke Palu, kalau kita pakai Fortuner, saya punya Fortuner, saya pakai Pajero, itu 800.000 per kali perjalanan. Kalau dari Ampana
ke Palu. Dari Palu ke Ampana dia 800.000 lagi, minimal 700.000. Kalau 700.000 berarti 1.400.000, ya kan? Betul. Tapi kalau kita pakai Avanza itu ke Palu hanya 300.000. PP 600.000, berapa penghematan biaya? Bayangkan kali berapa dinas? Iya. Berapa penghematan biaya? Betul. Iya kan? Pertanyaannya, mobil yang lain untuk apa? Ya nggak usah kita beli Fortuner. Kalau perlu, tapi saya tidak paksakan orang. Kalau kalian mau ya, tapi kalau saya tetap soal moral lagi kan. Kalau kau jadi kabak atau kadis lalu kemudian kau pakai Fortuner tapi bupati mau pakai Avanza, kan ini persoalan moral lagi. Nah, pertanyaannya, mobil yang ada mau dikemanakan? Kita lelang. Kan ada MP. kan ada lembaga yang bisa melelang itu. Kita lelang. Bayangkan saja Pak, kalau Fortuner dilelang dengan harga 300-400 juta misalnya, Fortuner. Iya. Uangnya itu kita belikan Avanza 1 biji. Avanza yang biasa itu kan harganya kurang lebih 300 juta. Masih ada 100 juta lebih kalau kita kumpul. Ini belikan traktor untuk masyarakat. Lagi-lagi harus kembali ke masyarakat. Oke, keren. Jadi kita sudah hemat dari harga mobilnya, terus dari operasionalnya lebih hemat. Iya. Mulai dari pemakaian BBM, pemakaian oli, karena dia hanya 1.300 cc, tentunya oli lebih sedikit. Betul. Jadi semua akan berpengaruh ini. Dan sisanya juga bisa untuk sisanya bisa bikin untuk masyarakat. Iya. Daripada kita mewah-mewah pakai Fortuner, pakai double cabin, mending kita lelang uangnya itu kita belikan traktor atau kita apa? Problem lagi satu di Tojo Una-Una. Pemadam kebakaran hanya berada di ibu kota kabupaten. Waduh. Minimal nanti kalau saya jadi setiap kecamatan minimal harus ada 1 mobil pemadam kebakaran. Masa dari APBD yang 1,3 triliun tidak bisa beli. Kalau tidak ada uang APBD, itu mobil tadi dilarang belikan pemadam kebakaran. Kita pakai Avanza saya cukup. Kalau pakai mobil mewah, saya pakai mobil sendiri. Oh iya. Tapi mobilnya Bapak mau dilelang juga supaya kita beli. Kalau tidak, kalau mobil pemerintah sekarang dilelang kan berarti beli baru nanti. Iya. Bapak hubungi kita. Ya kan sales begitu. Ujung-ujungnya jualan dia. Lanjut. Oke, lanjut. Ada dari Beh X Everybody. Bismillah kan dah berpasangan dengan Haji Samsu Haji Yunus, anggota DPRD Tauna dari PAN. Wah. Kalau Haji Samsu ini senior saya. Beliau dulu sama-sama saya waktu beliau salah satu tim pemekaran kabupaten. Kita sama-sama. Beliau ini senior saya beliau anggota DPR dari PAN. Tapi kalau kita saya setuju aja. Beliau ini orang agamanya bagus. Maksudnya Bapak agamanya tidak bagus. Enggak, artinya namanya saya dia Haji Samsu. Iya. Haji Samsu. Dia baik. Terus Haji Samsu. Terus dia juga punya jasa yang banyak untuk kabupaten. Untuk kabupaten saat kita membentuk kabupaten. Oke. Namun sekali lagi saya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ke depan apabila saya maju, saya tentunya tidak, karena Haji Samsu ini kan dia di darat di Ampana. Saya akan mencari calon itu dari pulau supaya ada keseimbangan. Tapi tidak menutup kemungkinan. Artinya kalau Allah sudah mentakdirkan siapapun dia, insya Allah akan jadi. Iya, yang ditakdirkan dengan Pak Samsu Rizal Abajo adalah yang ditakdirkan menjadi wakil bupati. Iya. Karena beliau ini sudah ditakdirkan jadi bupati. Lanjut. Harapannya Bapak lagi nih untuk Kabupaten Tauna hari ini, harapannya Bapak. Kan Bapak belum jadi bupati nih, masih sebagai masyarakat Tauna. Harapannya Bapak terakhir sebelum kita tutup. Ya, harapan saya ke depan insya Allah Tojo Una-Una itu akan menjadi kabupaten yang bisa keluar dari tadi itu angka kemiskinannya harus kita angkat karena berdasarkan data statistik ini kita bicara by data loh. Iya. Data statistik Kabupaten Tojo Una-Una itu 2 tahun yang kemarin itu angka kemiskinan kita berada pada posisi 16,12%. Artinya ini tugas kita ya ke depan insya Allah saya berharap masyarakat Tojo Una-Una akan keluar dari angka itu, minimal kita berada pada posisi angka 7 atau 8% saja. Oke. Itu harapannya Bapak. Makanya target saya untuk 2 tahun pertama kita hentikan dulu pembangunan yang tidak terlalu penting. Yang paling penting itu kita
harus membangkitkan ekonomi masyarakat, kita harus bantuan-bantuan yang sifatnya tadi ini yang saya sudah paparkan, terus pembangunan jalan-jalan usaha tani, jalan-jalan kantong produksi kita harus perbanyak. Karena sekarang ini keluhan dari masyarakat yang ada di Bongka, yang ada dataran bulan, itu mereka hasil panen mereka itu mereka bawa itu kesian dengan menggunakan motor. Akhirnya biaya transportasi lebih tinggi daripada harga penjualan. Nah, ke depan pemerintah daerah jangan dulu aspal dalam kota lah. Kita harus tuntaskan dulu persoalan jalan yang ada di ekonomi masyarakat. Yang pokoknya jalan kantor produksi yang bisa berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Itu dulu yang kita lakukan. Bukan yang tidak perlu-perlu. Karena ekonomi minimal lah kita ada di posisi 7 atau 8, jangan juga 2. Karena dengan sektor yang dimiliki harus itu sudah hukum alam itu. Nggak bisa ada keluar, tidak bisa bersih dari kemiskinan dunia ini. Iya, tapi jangan minimal kita berada pada posisi 7 atau 8% lah. Oke. Ya. Siap. Itu harapannya Bapak harapan saya. Ya minimal 10 lah. 10 lah. Yang kalau 6 ini kan waduh rapor merah ini. 16 ini. Kita minimal kita harus berada di angka antara 8 sampai 10 lah. Oke. Nah, dengan begitu saya rasa masyarakat Tojono akan keluar dari belenggu kemiskinan. Kita tidak akan lagi. Tapi saya yakin dengan program tadi kita itu, program pertanian perikanan terpadu terintegrasi ini akan menyelesaikan persoalan ketenaga kerjaan, persoalan pengangguran, ekonomi akan selesai dengan program tadi ini. Iya, keren. Supaya kasihan orang Tojono juga bisa melamar Vini. Kalau Vini kan naik panainya kan mahal kan. Jadi kalau masyarakat Tojono masih miskin agak susah untuk ini melamar dia. Iya. Kok mau enggak jadi jodohnya orang Ampana? Jauh lah. Soalnya kalau sebenarnya carikan Pak Bupati. Iya kan? Kita tetap Hulonda loh, Di Ampana banyak orang Gorontalo loh. Iya banyak loh, harusnya kau mau. Kok harapanmu apa yang kamu kasih untuk Pak? Oh tidak ada Pak, kita ada oleh-oleh ini Pak. Apa dari ini? Saraba Channel. Parfum mobil. Parfum mobil, nanti itu digantung di DN1L. Amin. Karena L-nya? Lawajo. Kaidalnya 3B. Apa 3B? Bersemangat, berintegritas, branded. Terima kasih apa ya sudah mampir di Saraba. Ada sedikit titip pesan mungkin harapan untuk Arif dan Vini ini. Jadi harapan saya ini channel sangat baik. Saya sering nonton. Sangat dia tidak monoton resmi, dia ada tapi sangat menghibur dan sangat sifatnya bisa membangkitkan semangat orang untuk ke depan. Insya Allah saya kalau seandainya nanti kita sudah mulai ini ada kebetulan saya dengan bendahara saya. Siapa jadi tolong dicatat nanti kalau kita sudah mulai proses kampanye. Saya minta nanti Saraba Channel ini satu saat kita bikin podcast di Togian. Di Togian. Mantap. Minimal kalau tidak bisa ke Togian, kita bikin podcast di Hotel Lawaka. Kalau perlu kita bikin beberapa tempat. Kita ya tidak ada masalah mau bikin di mana saja. Yang jelas niat saya kalau nanti sudah mulai proses kampanye, Saraba Channel harus datang ke Tojono. Siap. Kita bikin podcast di sana. Podcast di pinggir pantai. Siap. Pantai dan. Terima kasih Pak Ejal sudah mau hadir dan sehat selalu. Mudah-mudahan urusannya lancar dan semoga segera duduk di DN1L. Amin ya Allah. Karena sekali lagi L-nya adalah Lawanjo. Terima kasih, ketemu di episode berikutnya tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Terima kasih.